Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Tak pernah punya uang, tapi Abu Nawas selalu bisa dapat yang tak bisa dibeli orang kaya. Di pasar Baghdad yang riuh, di tengah tumpukan rempah dan permadani, hiduplah Abu Nawas dengan segala kepiawaiannya mengolah kata, bukan mengolah harta. Seringkali kantongnya kosong melompong, namun otaknya selalu penuh ide. Suatu pagi, kemewahan tak terduga menghampiri pasar. Seorang pedagang sutra dari Cina tiba dengan karavan penuh gulungan kain yang berkilauan, ditenun dengan benang emas dan perak. Motifnya meliuk indah bak naga dan phoenix. Para saudagar kaya segera mengerubungi, berlomba-lomba menawar harga tertinggi. Mereka menganggap sutra ini bukan hanya kain, melainkan simbol status dan kebanggaan. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandangi dari jauh, sesekali menghela napas, bukan karena iri, melainkan karena tertarik pada kerumunan yang begitu antusias. Kabar tentang sutra istimewa itu sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang khalifah yang dikenal akan kecintaannya pada seni dan keindahan segera memanggil pedagang tersebut ke istana. Ia takjub melihat kehalusan dan kemewahan sutra itu. Namun, ia menyadari bahwa barang semahal itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Teringat akan Abu Nawas yang sering memberinya hiburan dengan tingkah lakunya yang cerdik, Khalifah pun tersenyum jahil. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kudengar kau selalu bisa mendapatkan yang tak bisa dibeli orang kaya. Mampukah kau membawa kepadaku aroma angin surgawi yang konon hanya bisa disentuh oleh kain sutra dari Cina ini tanpa sepeser pun uang?" Abu Nawas terdiam sesaat, berpikir keras. Permintaan khalifah sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap aroma angin, apalagi angin surgawi, tanpa uang dan hanya dengan sutra yang bahkan tak dimilikinya? Namun, tatapan khalifah yang penuh harap dan sedikit menantang memberinya inspirasi. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba akan mencobanya. Beri hamba waktu 3 hari." Setelah itu, Abu Nawas menghilang dari pandangan. Tak terlihat di warung kopi langganannya, tak ada di pasar, seolah ditelan bumi. Para penduduk Baghdad mulai berbisik-bisik, mengira kali ini Abu Nawas benar-benar menemui jalan buntu. Abu Nawas tidak mencari sutra, ia justru mencari tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Ia berkeliling ke pinggir kota, ke daerah-daerah kumuh di mana anak-anak bermain dengan layangan dari kain perca. Ia memperhatikan bagaimana angin menerbangkan layangan-layangan itu, membawa serta aroma debu, bunga-bunga liar, dan bahkan bau masakan sederhana dari rumah-rumah. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mengamati layangan yang menari di langit, mengikuti arah angin, dan merasakan embusannya di wajahnya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari cara anak-anak itu mengejar dan menangkap layangan mereka, seolah-olah mereka sedang menangkap kebahagiaan yang tak kasat mata. Suatu sore, ia melihat seorang anak laki-laki kurus dengan wajah lesu. Layangannya tersangkut di puncak pohon kurma yang tinggi. Anak itu mencoba melompat-lompat, namun tak sampai. Matanya berkaca-kaca, seolah layangan itu adalah satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Mengapa kau begitu sedih, nak?" Anak itu menjawab, "Layangan ini adalah mimpi saya, Tuan. Ia membawa aroma kebebasan saat terbang tinggi. Jika hilang, maka hilang pula harapan saya." Kata-kata anak itu menyentuh hati Abu Nawas. Ia tersadar bahwa aroma angin surgawi bukanlah aroma literal,
melainkan perasaan, harapan, dan kebebasan. Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia memikirkan kata-kata anak itu dan teringat akan sutra mahal yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya. Ia membutuhkan sesuatu yang bisa mewakili harapan dan kebebasan. Sesuatu yang disentuh oleh angin dan bisa dinikmati semua orang. Dengan semangat baru, Abu Nawas pergi menemui beberapa penenun kain perca dan meminta sisa-sisa kain mereka yang tidak terpakai. Para penenun itu kebingungan, namun Abu Nawas dengan senyum misteriusnya berhasil meyakinkan mereka. Ia menghabiskan sisa malam itu merangkai dan menjahit, menciptakan sesuatu yang sederhana namun penuh makna. 3 hari kemudian, di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid dan para pembesar istana yang berkumpul, Abu Nawas muncul dengan senyum lebar. Khalifah menatapnya dengan penasaran. "Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah engkau membawa aroma angin surgawi itu?" tanya Khalifah sedikit ragu. Abu Nawas tidak membawa gulungan sutra. Ia membawa sebuah kotak kayu sederhana yang tertutup. Dengan perlahan, ia membuka kotak itu, dan dari dalamnya muncullah puluhan layangan mini yang terbuat dari kain perca berwarna-warni diikat dengan benang tipis. Masing-masing layangan memiliki ukuran yang berbeda, namun semuanya bisa terbang. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil memegang salah satu layangan kecil. Aroma angin surgawi bukanlah aroma yang bisa dicium hidung, melainkan perasaan yang dirasakan hati. Sutra mahal itu hanya bisa dibeli, dinikmati oleh 1 atau 2 orang. Tetapi layangan-layangan ini, terbuat dari sisa-sisa kain yang tak berharga, telah menyentuh angin di tempat-tempat tersembunyi, tempat anak-anak miskin bermain dan bermimpi. Ia melanjutkan, "Setiap layangan ini membawa aroma harapan, kebebasan, dan kegembiraan dari mereka yang tidak memiliki apa-apa selain impian. Aroma inilah yang sejati, yang tak bisa dibeli dengan kekayaan, melainkan didapat dari hati yang tulus dan pengalaman hidup yang sederhana." Kemudian Abu Nawas melepaskan satu persatu layangan itu dari jendela istana. Layangan-layangan itu menari indah di udara, tertiup angin Baghdad yang sejuk. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, memandang layangan-layangan yang terbang menjauh. Ia memahami makna di balik tindakan Abu Nawas. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang nilai sejati dari sesuatu yang tak dapat diukur dengan uang. Khalifah tersenyum, mengangguk kagum. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau selalu berhasil mendapatkan yang tak bisa dibeli orang kaya, dan kali ini kau telah memberiku aroma angin surgawi yang paling murni." Para pembesar istana pun berdecak kagum. Dari hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pelawak istana, tetapi juga sebagai seorang bijak yang mampu melihat keindahan dan makna di balik kesederhanaan. Sementara para saudagar kaya terus membeli sutra, Abu Nawas telah membagikan kebahagiaan dan harapan yang tak ternilai harganya kepada anak-anak Baghdad dan bahkan kepada khalifahnya sendiri. Cerita selanjutnya. Siapa yang lebih cerdas dari Abu Nawas? Angin gurun yang hangat berhembus lembut di pasar Baghdad yang ramai, membawa serta aroma rempah-rempah, roti yang baru matang, dan tawariang. Di tengah hiruk pikuk itu, Abu Nawas dengan sorban hijau khasnya dan senyum jenaka yang tak pernah pudar sedang menikmati secangkir kopi pahit di kedai favoritnya. Ia sibuk mengamati interaksi para pedagang dan pembeli, sesekali melontarkan komentar cerdas yang membuat seisi kedai tertawa. Tiba-tiba kerumunan di ujung jalan sedikit beringsut, membuka jalan bagi seorang pria asing berpostur tinggi dengan jubah mewah berwarna nila,
dan sorban keemasan yang mencolok. Wajahnya yang tegas dipenuhi dengan ekspresi keangkuhan dan matanya menatap tajam, seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Suasana di pasar seketika menjadi sedikit hening, merasakan aura berbeda dari pendatang baru ini. Pria asing itu, yang belakangan diketahui bernama Sheikh Az-Zubair dari negeri seberang, berhenti tepat di tengah pasar. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia mengumumkan, "Aku telah berkeliling ke seluruh penjuru negeri, mencari seseorang yang kecerdasannya sebanding dengan diriku. Namun tak kutemukan. Kudengar di Baghdad ini ada seorang bernama Abu Nawas yang konon pandai bersilat lidah. Aku datang untuk menguji kebenaran itu." Mendengar tantangan terbuka itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, menyesap kopinya dengan tenang. Beberapa pengunjung kedai yang mengenalnya menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya, apakah sang pujangga akan menerima tantangan sembrono ini. Sheikh Az-Zubair tampaknya tidak peduli dengan reaksi sekitar, matanya langsung tertuju pada Abu Nawas yang masih santai. Kabar tentang tantangan Sheikh Az-Zubair segera menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, hingga akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sang khalifah yang selalu menyukai hiburan cerdas dan perdebatan yang mengasah otak merasa tertarik. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menyaksikan pertarungan kecerdasan yang langka. Maka, tanpa menunggu lama, Khalifah mengirimkan utusan khusus untuk memanggil Abu Nawas dan Sheikh Az-Zubair ke istana. Sang Khalifah ingin menjadi saksi langsung siapa di antara mereka yang benar-benar layak menyandang gelar paling cerdas di seluruh kerajaan. Abu Nawas dengan senyum khasnya segera bersiap, sementara Sheikh Az-Zubair tampak semakin sombong, yakin akan kemenangannya. Istana Khalifah Harun Al-Rasyid gemerlap oleh cahaya obor dan aroma harum dupa. Di singgasana megah, Khalifah duduk dengan wajah serius, diapit oleh para menteri dan penasihat. Di hadapannya, Abu Nawas berdiri dengan santai, sementara Sheikh Az-Zubair tegak dengan dada membusung, seolah sudah siap menerima mahkota kemenangan. Khalifah mengawali ujian dengan pertanyaan pertamanya. "Wahai Abu Nawas dan Sheikh Az-Zubair," ujar Khalifah dengan suara berwibawa, "jika kalian diminta untuk menjumlahkan semua pasir di gurun, ditambah tetesan air hujan yang turun selama 1 tahun, bagaimana kalian akan melakukannya tanpa menghitungnya satu persatu?" Suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada kedua penantang kecerdasan itu. Sheikh Al-Zubair melangkah maju, jubahnya berkibar anggun. Dengan nada penuh keyakinan, ia menjawab, "Yang mulia Khalifah, untuk menjumlahkan pasir di gurun dan tetesan air hujan, kita harus menyewa ribuan ahli matematika, membangun alat penghitung raksasa, dan mencatat setiap butiran dan tetesan. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad, tetapi secara teori itu bisa dilakukan." Jawaban Sheikh Az-Zubair disambut bisikan kagum dari beberapa penonton. Ia memang menunjukkan pemahaman akan skala masalah dan pendekatan logis, meskipun terkesan sangat tidak praktis dan mustahil. Ia kembali ke tempatnya dengan senyum puas, seolah sudah memenangkan babak ini. Kini giliran Abu Nawas. Ia melangkah maju dengan langkah ringan, senyum simpul masih terukir di bibirnya. Ia memandang Khalifah, lalu beralih ke Sheikh Az-Zubair yang tampak begitu percaya diri. "Yang mulia Khalifah," kata Abu Nawas, suaranya tenang namun jelas, "untuk menjumlahkan pasir di gurun dan tetesan air hujan, saya hanya perlu satu hal.
Semua orang menanti dengan napas tertahan. Abu Nawas melanjutkan, "Saya hanya perlu sebuah baskom kosong. Ketika baskom itu terisi penuh oleh pasir gurun atau tetesan air hujan, maka jumlahnya adalah 1 baskom penuh." Sontak, seisi ruangan terdiam sejenak, lalu tawa pecah. Bahkan khalifah pun tak bisa menahan senyumnya. Jawaban Abu Nawas yang sederhana, namun jenius dan praktis, membuat Syekh Al-Zubair ternganga. Meskipun terkesan dikalahkan di ujian pertama, Syekh Al-Zubair tidak patah arang. Ia merasa Abu Nawas hanya beruntung dengan jawaban konyolnya. Pada malam harinya, Khalifah Harun al-Rashid memanggil kedua penantang itu secara terpisah. Ia ingin memberi mereka tugas yang lebih personal, menguji kedalaman pikiran mereka. Kepada Syekh Al-Zubair, Khalifah berbisik, "Aku ingin kau menemukan cara agar aku bisa melihat isi hati setiap orang di Baghdad. Bawakan aku jawabannya besok pagi." Syekh Al-Zubair tersenyum sombong, merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepintarannya. Sementara kepada Abu Nawas, Khalifah memberi tugas yang serupa namun berbeda. Kepada Abu Nawas, Khalifah berkata dengan nada yang lebih misterius, "Abu Nawas, aku ingin kau membuatku bisa melihat ke dalam masa depan, bahkan jika itu hanya 1 detik ke depan. Bawakan aku masa depan itu besok pagi." Abu Nawas mengerutkan kening. Tugas ini terdengar jauh lebih sulit dan abstrak dibandingkan tugas Syekh Al-Zubair. Kedua pria itu meninggalkan istana dengan pikiran masing-masing. Syekh Al-Zubair segera menyusun rencana rumit tentang sistem mata-mata, jaringan informan, dan teknik psikologi untuk menebak isi hati orang. Ia yakin bisa membuat laporan yang meyakinkan untuk khalifah. Sementara Abu Nawas, ia pulang ke rumahnya, duduk termenung, mencari celah dalam teka-teki khalifah. Keesokan paginya, Syekh Al-Zubair tiba di istana dengan gulungan perkamen yang tebal berisi analisis mendalam tentang psikologi manusia dan strategi pengintaian. Ia mempresentasikan rencananya dengan penuh semangat, menjelaskan bagaimana khalifah bisa mengetahui isi hati rakyatnya melalui sistem yang ia rancang. Khalifah mendengarkan dengan seksama, namun ekspresinya tetap datar. Kemudian giliran Abu Nawas, ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. "Yang mulia Khalifah," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kotak itu, "inilah masa depan yang Anda minta." Khalifah membuka kotak itu dengan penasaran. Di dalamnya tidak ada apa-apa selain sebutir kurma kering. Khalifah terheran-heran, sementara Syekh Al-Zubair tertawa mengejek. Khalifah menatap Abu Nawas dengan tatapan bingung. "Apa maksud semua ini, Abu Nawas? Bagaimana sebutir kurma kering ini bisa menjadi masa depan yang kuminta?" Syekh Al-Zubair tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akhirnya menemui kegagalan. Para menteri dan penasihat pun saling berbisik, tidak mengerti maksud sang pujangga. Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia Khalifah," ia memulai penjelasannya, "kurma ini adalah buah yang sudah kering. Kita tidak tahu pasti kapan kurma ini akan dimakan, atau siapa yang akan memakannya. Namun, yang pasti, masa depan kurma ini adalah ia akan dimakan atau membusuk. Setiap detik yang berlalu, kurma ini melangkah menuju masa depan itu, dan Anda bisa melihatnya secara langsung." Sejenak suasana hening, kemudian Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lepas, tanda bahwa ia benar-benar terhibur dan terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Syekh Al-Zubair yang tadinya mengejek, kini pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai kecerdasan Abu Nawas. Konsep masa depan yang abstrak dijawab dengan sangat konkret dan logis. Abu Nawas melanjutkan,
Sedangkan untuk melihat isi hati yang mulia, ia melirik Syekh Al-Zubair, itu adalah hal yang mustahil. Bahkan Tuhan pun tidak mengungkapkan semua rahasia hati manusia. Yang bisa kita lakukan hanyalah menilai dari perbuatan dan perkataan mereka. Jika yang mulia ingin melihat isi hati, maka yang paling dekat adalah dengan melihat hati nurani Anda sendiri dan bertanya apa yang benar dan salah. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang menohok, Syekh Al-Zubair akhirnya menundukkan kepalanya. Ia tahu ia telah kalah telak. Rencana rumitnya untuk melihat isi hati orang lain terasa konyol dibandingkan dengan kesederhanaan dan kedalaman jawaban Abu Nawas. Ia berdiri di hadapan khalifah, malu namun juga mengakui keunggulan lawan. Yang mulia khalifah, ujar Syekh Al-Zubair dengan suara bergetar, saya mengakui kekalahan saya. Kecerdasan Abu Nawas jauh melampaui apa yang saya bayangkan. Ia tidak hanya pandai bersilat lidah, tetapi juga mampu melihat esensi dari setiap pertanyaan, bahkan yang paling abstrak sekalipun. Ia membungkuk hormat kepada khalifah dan juga kepada Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang merasa sangat puas dengan pertunjukan kecerdasan ini memerintahkan untuk mengadakan pesta besar. Ia memuji Abu Nawas atas kecerdasannya yang unik dan tak terduga, serta Syekh Al-Zubair atas keberaniannya menerima tantangan. Sepanjang pesta, tawa dan percakapan meriah memenuhi istana. Abu Nawas menjadi bintang malam itu, dikelilingi oleh para tamu yang ingin mendengar lebih banyak cerita dan teka-teki darinya. Syekh Al-Zubair, meskipun kalah, tidak lagi menunjukkan kesombongan. Ia justru menghampiri Abu Nawas, mengakui bahwa ia banyak belajar dari pengalaman ini dan menawarkan persahabatan yang tulus. Beberapa hari kemudian, Syekh Al-Zubair memutuskan untuk kembali ke negerinya. Ia datang ke istana untuk berpamitan dengan khalifah dan Abu Nawas. Ia berjanji akan kembali ke Baghdad suatu saat nanti, namun kali ini bukan untuk menantang, melainkan untuk belajar lebih banyak dari Abu Nawas. Ia telah menyadari bahwa kecerdasan sejati tidak selalu tentang kerumitan, melainkan tentang kedalaman dan perspektif. Abu Nawas mengantar Syekh Al-Zubair hingga gerbang kota. Ingatlah Syekh, kata Abu Nawas sambil tersenyum, setiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Kecerdasan sejati adalah saat kita mampu melihat dan menghargai kecerdasan orang lain tanpa merasa perlu untuk selalu menjadi yang terbaik. Syekh Al-Zubair mengangguk. Pelajaran itu akan ia bawa pulang. Baghdad kembali ke rutinitasnya, namun kisah tentang pertarungan kecerdasan antara Abu Nawas dan Syekh Al-Zubair tetap menjadi buah bibir. Khalifah Harun al-Rashid semakin mengagumi Abu Nawas dan sering memanggilnya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengarkan cerita-ceritanya yang jenaka. Abu Nawas tetaplah Abu Nawas, dengan senyum khasnya, berkeliaran di pasar, mengamati kehidupan, dan sesekali melontarkan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam humor. Meskipun Syekh Al-Zubair sempat mencoba menantang, kini jelas bagi semua orang di Baghdad siapa yang lebih cerdas dari Abu Nawas. Pertanyaan itu mungkin hanya bisa dijawab dengan senyum simpul Abu Nawas yang tahu bahwa kecerdasan sejati adalah tentang menemukan kebenaran di balik hal-hal yang paling sederhana dan berbagi tawa di sepanjang perjalanan. Cerita selanjutnya. Lebih baik satu burung di tangan daripada 10 di angan. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang dipenuhi aroma rempah dan suara pedagang, sebuah kabar mengejutkan menyebar bagai api. Seorang musafir dari negeri jauh membawa seekor burung yang belum pernah terlihat di tanah Arab. Burung itu dengan bulu sebiru langit malam dan paruh semerah delima
memiliki kicauan yang melenakan hati dan konon mampu membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Kabar tentang burung langka ini sampai ke telinga Syekh Mansur, seorang penasihat kerajaan yang terkenal akan kebijaksanaan, namun juga tersiar desas-desus mengenai keserakahannya yang tersembunyi. Syekh Mansur yang selalu mencari cara untuk meningkatkan kekayaan dan pengaruhnya, segera mengutus anak buahnya untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Ia membayangkan kemegahan yang akan menyertainya jika ia berhasil memiliki makhluk menawan ini. Di sisi lain Baghdad, di sebuah kedai kopi sederhana tempat ia sering menghabiskan waktu, Abu Nawas mendengar bisik-bisik mengenai burung ajaib ini. Ia tersenyum tipis, memahami bahwa kehebohan semacam ini seringkali menjadi pintu gerbang bagi intrik dan keserakahan. Ia memutuskan untuk mengamati situasi dari jauh, karena instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar burung indah. Abu Nawas adalah seorang pengamat ulung sifat manusia. Ia tahu betul bahwa nafsu akan kekayaan dan kekuasaan seringkali membutakan akal sehat. Ia melihat bagaimana mata para pedagang berbinar-binar memikirkan harga yang bisa mereka dapatkan, dan bagaimana para bangsawan mulai berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memiliki burung tersebut. Baghdad dengan segala kemegahannya juga merupakan panggung bagi drama-drama manusiawi. Suatu sore, ketika Abu Nawas berjalan-jalan santai di tepi sungai Tigris, ia berpapasan dengan musafir yang membawa burung tersebut. Musafir itu tampak kelelahan dan cemas, terus-menerus melirik ke sekelilingnya seolah takut akan sesuatu. Abu Nawas dengan keramahannya yang khas menyapanya dan menanyakan tentang perjalanannya. Musafir itu yang bernama Faris menceritakan bagaimana ia telah dikejar-kejar oleh banyak orang kaya dan berkuasa yang ingin membeli burungnya. Ia lelah dengan tekanan dan merasa tidak aman. Abu Nawas menawarkan bantuannya, mengatakan bahwa ia mungkin memiliki cara untuk menyelesaikan masalah Faris. Ini adalah benih pertama dari rencana yang akan ia susun untuk memberi pelajaran kepada para serokah, terutama Syekh Mansur. Keesokan harinya, Syekh Mansur mengirimkan utusan ke rumah Faris dengan tawaran yang menggiurkan. Ia menawarkan 10 kantung emas dan sebidang tanah di pinggiran Baghdad sebagai ganti burung tersebut. Tawaran itu begitu besar sehingga bahkan Faris pun tergiur, meskipun ia masih merasa ragu akan keselamatan burungnya di tangan orang lain. Syekh Mansur dengan segala intriknya bahkan menambahkan bahwa ia akan memberikan perlindungan kepada Faris dan keluarganya jika Faris setuju. Kata-kata manis ini yang sejatinya adalah jerat membuat Faris semakin terpojok. Ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut, takut akan konsekuensi jika ia menolak seorang penasihat kerajaan. Meskipun tawaran itu tampak sangat menguntungkan, hati Faris masih gelisah. Ia telah merawat burung itu sejak kecil dan merasa memiliki ikatan emosional dengannya. Ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini, seolah-olah burung itu akan menjadi alat untuk tujuan yang tidak baik. Ia mengingat nasihat ibunya, hati-hati dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Faris kemudian teringat akan pertemuannya dengan Abu Nawas. Ia memutuskan untuk mencari Abu Nawas terlebih dahulu, berharap mendapatkan petuah yang bisa membantunya membuat keputusan. Ia sadar bahwa keputusannya tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga nasib burung kesayangannya. Faris menemukan Abu Nawas sedang duduk di bangku taman, dikelilingi oleh anak-anak yang mendengarkan ceritanya. Setelah anak-anak pergi,
Faris menceritakan semua yang terjadi dan tawaran dari Syekh Mansur. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Ia sudah menduga bahwa Syekh Mansur akan bertindak cepat. Faris, kata Abu Nawas, ingatlah pepatah bijak. Lebih baik 1 burung di tangan daripada 10 di angan. Jangan biarkan keserakahan orang lain membutakanmu. Tawaran yang terlalu muluk seringkali menyembunyikan jebakan yang lebih besar. Abu Nawas kemudian membisikkan sebuah rencana, sebuah ide yang membuat mata Faris berbinar-binar penuh harapan. Abu Nawas meminta Faris untuk kembali ke Syekh Mansur dan menerima tawarannya, tetapi dengan satu syarat. Burung itu akan dilepaskan di halaman istana Syekh Mansur, tepat pada saat ia menerima bayarannya. Syekh Mansur yang sudah sangat ingin memiliki burung itu, tanpa berpikir panjang menyetujuinya, menganggapnya sebagai kebanggaan yang bisa ia pamerkan kepada para bangsawan lain. Ia bahkan membayangkan bagaimana kicauan burung itu akan mengisi istananya, menjadi bukti kekayaan dan kekuasaannya. Syekh Mansur tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Ia hanya melihat keuntungan yang terbayang di depan mata, tanpa memikirkan kemungkinan konsekuensi tersembunyi. Pada hari yang ditentukan, istana Syekh Mansur dipenuhi oleh para bangsawan dan pejabat tinggi yang ingin menyaksikan serah terima burung langka itu. Syekh Mansur duduk di singgasananya, tersenyum bangga, sementara Faris berdiri di depannya dengan sangkar burung di tangan. Kerumunan berbisik-bisik mengagumi kemegahan yang diperlihatkan Syekh Mansur. Abu Nawas, menyamar sebagai salah seorang pelayan, mengamati semua persiapan dengan cermat. Ia memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencananya. Ia bahkan memastikan bahwa ada beberapa penjaga yang berdiri tidak terlalu jauh dari burung tersebut, menambah kesan kemegahan dan keamanan. Ketika Faris hendak membuka sangkar, Syekh Mansur menghentikannya. "Tunggu," katanya, "serahkan dulu kantung-kantung emasnya." Faris tersenyum tipis dan meletakkan sangkar di tanah, lalu menyerahkan kantung-kantung emas yang sudah diisi batu oleh Abu Nawas. Syekh Mansur dengan girang menerima kantung-kantung itu dan memerintahkan Faris untuk melepaskan burung. Saat sangkar dibuka, burung itu terbang dengan cepat dan bertengger di salah satu pohon tinggi di halaman istana. Syekh Mansur tertawa senang, merasa telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa burung itu telah dilatih oleh Faris dan Abu Nawas untuk terbang kembali ke Faris setelah dilepaskan. Syekh Mansur memerintahkan para penjaganya untuk menangkap burung itu, tetapi burung tersebut terlalu lincah. Burung itu terbang berputar-putar di atas kepala mereka, seolah mengejek, sebelum akhirnya melesat cepat keluar dari halaman istana. Faris yang telah menerima bayaran batu segera undur diri dan mengikuti burungnya. Para penjaga berusaha mengejar, tetapi burung itu sudah terlalu jauh. Syekh Mansur mulai panik. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia telah membayar 10 kantung emas yang ia pikir berisi emas untuk sesuatu yang kini sudah terbang jauh. Wajahnya memerah karena malu dan marah di hadapan semua tamu kehormatan. Syekh Mansur mengamuk. Ia melempar kantung-kantung emas itu yang ternyata hanya berisi batu. Para tamu mulai berbisik-bisik dan menahan tawa. Kebijaksanaan dan martabatnya yang selama ini diagung-agungkan, kini runtuh di hadapan semua orang. Ia sadar bahwa ia telah menjadi korban penipuan yang cerdik. "Tangkap Faris,"
"Tangkap Abu Nawas," teriaknya. Namun Faris dan burungnya sudah jauh. Abu Nawas yang telah menyaksikan semua ini dari kejauhan tersenyum puas. Ia tahu bahwa pelajaran ini akan membekas lama di benak Syekh Mansur. Malam harinya Abu Nawas menulis sebuah pesan dan menyuruh salah seorang muridnya untuk mengantarkannya ke Syekh Mansur. Pesan itu berisi kalimat sederhana. Lebih baik 1 burung di tangan daripada 10 di angan. Syekh Mansur membaca pesan itu berulang kali. Wajahnya semakin masam. Ia akhirnya memahami makna sebenarnya dari peribahasa tersebut. Ia telah begitu terbuai oleh janji-janji kemewahan yang ia harapkan dari memiliki 10 burung khayalan, sehingga ia kehilangan 1 burung berharga yang sudah ada di depannya. Keserakahannya telah membutakannya. Pelajaran ini, meskipun pahit, adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Syekh Mansur, yang kini harus menanggung malu dan kerugian besar. Kabar tentang penipuan yang dialami Syekh Mansur menyebar luas di seluruh Baghdad. Para bangsawan dan rakyat jelata mulai membicarakannya. Reputasi Syekh Mansur sebagai penasihat bijaksana yang tidak bisa ditipu hancur berkeping-keping. Banyak yang menertawakannya di belakang punggung, dan beberapa bahkan berani terang-terangan mengolok-oloknya. Ia kehilangan kepercayaan dari banyak orang, dan pengaruhnya di istana pun mulai merosot. Ia belajar dengan cara yang paling sulit, bahwa keserakahan tidak hanya membawa kerugian materi, tetapi juga menghancurkan martabat dan nama baik. Kekayaan yang ia kejar telah meninggalkannya dengan tangan kosong dan rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Abu Nawas dan Faris membagi keuntungan dari aksi mereka. Faris mendapatkan sebagian besar emas asli yang telah disisihkan oleh Abu Nawas sebelumnya, dan ia bisa hidup tenang bersama burung kesayangannya. Abu Nawas, di sisi lain, mendapatkan kepuasan dari melihat keadilan ditegakkan dan keserakahan dihukum. Mereka berdua tahu bahwa tindakan mereka adalah untuk kebaikan yang lebih besar, sebuah pelajaran bagi siapa saja yang terlalu terbuai oleh keserakahan. Burung itu yang kini aman bersama Faris adalah simbol nyata dari kebijaksanaan lebih baik 1 burung di tangan. Kisah Syekh Mansur dan burung ajaib menjadi legenda di Baghdad. Orang-orang sering menceritakannya sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan pentingnya menghargai apa yang sudah dimiliki. Pepatah, lebih baik 1 burung di tangan daripada 10 di angan, menjadi semakin populer diucapkan di pasar, di kedai kopi, dan di rumah-rumah sebagai pengingat akan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, terus melanjutkan petualangannya, selalu siap untuk mengajarkan pelajaran berharga dengan cara yang unik dan tak terduga, memastikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya berada di buku-buku, tetapi juga di setiap sudut kehidupan. Cerita selanjutnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Suatu malam yang hangat di Baghdad, aroma rempah-rempah bercampur harumnya roti panggang memenuhi udara. Pasar malam berdenyut dengan kehidupan. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, musisi memainkan gambus, dan tawa riang anak-anak sesekali memecah keramaian. Di antara hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berjalan santai, sesekali berhenti untuk mengamati barang dagangan atau sekadar menikmati suasana. Pikirannya melayang, mencari inspirasi untuk syair-syairnya yang kadang memukau, kadang pula penuh kejutan. Namun, di tengah kemeriahan itu, telinganya menangkap suara-suara sumbang. Beberapa pedagang terlihat berbisik-bisik sambil melirik ke arah seorang pria tua
yang sedang duduk termangu di sudut pasar, di samping gerobak kecilnya yang hanya berisi beberapa buah kurma kering. Pria tua itu dengan jubah usang dan sorban yang sudah lusuh tampak seperti bayangan di antara gemerlap pasar, diabaikan dan bahkan sedikit dihindari oleh kerumunan. "Lihatlah si tua bangka itu," bisik seorang penjual kain kepada rekannya. "Sudah berhari-hari dia hanya duduk di sana. Dagangannya tak seberapa, tapi tak mau pergi, hanya memenuhi tempat saja." Rekannya mengangguk setuju, matanya menyipit penuh kecurigaan. Bisikan-bisikan seperti itu tak hanya sekali dua kali terdengar. Desas-desus tentang kemiskinan pria tua itu, keengganannya untuk beranjak, dan bahkan tuduhan-tuduhan tak berdasar tentang niatnya mulai menyebar di kalangan pedagang. Abu Nawas yang secara kebetulan berdiri tak jauh dari mereka, mendengar percakapan itu dengan jelas. Ia mengamati pria tua itu, yang meskipun menjadi sasaran bisikan, tetap duduk tenang, seolah tak terpengaruh oleh omongan di sekelilingnya. Pikirannya mulai bekerja, menghubungkan keramaian pasar, bisikan-bisikan negatif, dan ketenangan pria tua itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gosip pasar belaka. Meskipun digunjingkan, pria tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia sesekali membelai tumpukan kurma keringnya, seolah benda-benda sederhana itu adalah harta yang tak ternilai. Raut wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia berada di dunia lain yang terpisah dari keramaian dan gosip pasar. Hal ini semakin menarik perhatian Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia teringat peribahasa lama yang sering diucapkan orang-orang bijak, "Anjing menggonggong, kafilah berlalu." Ia melihat analogi yang sempurna dalam situasi ini. Pria tua itu, dengan kesederhanaan dan ketenangannya, adalah kafilah yang terus berjalan, sementara bisikan-bisikan dan prasangka orang-orang adalah gonggongan anjing yang tak berarti. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, sebuah rencana kecil yang mungkin bisa memberi pelajaran bagi para penggunjing di pasar. Pagi berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar. Tujuan utamanya kali ini bukanlah mencari inspirasi syair, melainkan mendekati pria tua yang semalam menjadi bahan gunjingan. Ia melihat pria tua itu sudah duduk di tempat yang sama. Gerobak kecilnya masih berisi beberapa butir kurma. Suasana pasar pagi itu lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Namun masih saja ada beberapa tatapan sinis yang tertuju padanya. Abu Nawas melangkah pelan, mendekati gerobak pria tua itu. Ia tersenyum ramah, senyum yang tulus, bukan senyum mengejek atau meremehkan. Pria tua itu mengangkat kepalanya, menatap Abu Nawas dengan mata yang dalam, seolah ia sudah terbiasa dengan pandangan sinis dan mencemooh dari orang lain. Namun, ada sedikit keheranan di matanya melihat senyum yang tidak ia harapkan. "Selamat pagi, Tuan," sapa Abu Nawas lembut. "Apakah Tuan sudi berbagi cerita tentang kurma-kurma ini? Tampak sangat istimewa." Pria tua itu sedikit terkejut dengan sapaan ramah tersebut. Ia mengernyitkan dahi seolah tak percaya ada yang tertarik dengan dagangannya yang tak seberapa. Sudah lama sekali tak ada pembeli yang mendekat, apalagi menanyakan kisah di balik kurmanya. "Kurma ini." "Ah, ini hanya kurma biasa, Tuan Muda," jawab pria tua itu dengan suara serak, sedikit terbatuk. "Tidak ada yang istimewa." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Saya rasa tidak demikian. Setiap benda memiliki kisahnya sendiri, dan saya yakin kurma Tuan ini juga begitu. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan terus bertahan di sini dengan dagangan yang tak seberapa ini, sementara yang lain telah pergi mencari nafkah di tempat lain?" Pria tua itu terdiam sejenak, menatap Abu Nawas lekat-lekat.
seolah ia sedang mengukur niat pemuda di hadapannya. Ia telah terbiasa dengan celaan dan pandangan meremehkan, dan pertanyaan Abu Nawas, meskipun terdengar sopan, bisa jadi adalah sebuah jebakan untuk mengejeknya. Namun, ada kejujuran di mata Abu Nawas yang membuat pria tua itu sedikit ragu. Saya memiliki alasan saya sendiri, Tuan Muda, jawabnya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Alasan yang mungkin tidak akan dimengerti banyak orang. Abu Nawas tersenyum lagi. Justru itu yang menarik, Tuan. Terkadang hal-hal yang tidak dimengerti orang lainlah yang paling berharga. Bolehkah saya membeli kurma Tuan ini? Dan jika tidak keberatan, saya akan kembali lagi besok untuk mendengar sedikit lebih banyak tentang alasan Tuan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menemui pria tua itu. Setelah saling bertukar salam, Abu Nawas kembali mengulang pertanyaannya tentang alasan pria tua itu bertahan. Kali ini pria tua itu tampak lebih terbuka, mungkin karena sikap Abu Nawas yang tulus dan tidak menghakiminya. Ia menghela napas panjang, seolah membuang beban berat dari dadanya. Dahulu kala, Tuan Muda, pria tua itu memulai ceritanya dengan suara pelan. Saya adalah seorang pedagang kaya. Saya memiliki banyak karavan yang membawa barang-barang mewah dari berbagai negeri. Tapi, sebuah badai pasir dahsyat menghantam karavan saya di gurun, merampas semua harta saya. Matanya menerawang, mengenang masa lalu yang penuh kemegahan dan kehilangan yang tragis. Sejak saat itu, lanjut pria tua itu, saya jatuh miskin. Semua orang menjauhi saya, kecuali seorang teman lama. Dia memberi saya sedikit modal untuk membeli kurma ini dan berkata, "Bertahanlah di tempat ini. Suatu hari akan ada seseorang yang datang mencarimu dan dia akan memberimu kabar baik." Teman saya itu adalah seorang yang sangat bijaksana, Tuan Muda. Saya percaya pada kata-katanya. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Hatinya tersentuh oleh kisah pria tua itu. Rupanya, di balik penampilan sederhana dan bisikan-bisikan negatif, tersimpan sebuah harapan dan janji yang dipegang teguh. Pria tua itu tidak hanya berdagang kurma. Ia berdagang harapan, menunggu seseorang yang akan mengubah nasibnya. Ia adalah kafilah yang terus melaju, meski anjing-anjing di sekelilingnya terus menggonggong. Jadi, Tuan tetap di sini. Menunggu teman Tuan datang? Tanya Abu Nawas. Pria tua itu mengangguk pelan. Ya, Tuan Muda, setiap hari saya menunggu. Meskipun banyak yang mencemooh, banyak yang menganggap saya gila, saya tetap percaya pada janji teman saya. Saya tidak akan beranjak sebelum janji itu terpenuhi. Abu Nawas tersenyum. Sebuah kesabaran yang luar biasa, Tuan. Kisah Tuan ini adalah pelajaran berharga bagi saya. Banyak orang hanya melihat permukaan, lalu cepat menghakimi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengangguk menegaskan pemahamannya. Ia mulai merancang sesuatu di benaknya, sebuah cara untuk tidak hanya membantu pria tua itu, tetapi juga memberi pelajaran kepada para penggunjing di pasar. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Kisah pria tua itu terus terngiang di benaknya. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, bukan hanya untuk membantu pria tua itu, tetapi juga untuk membuktikan kebenaran peribahasa anjing menggonggong, kafilah berlalu secara langsung kepada para pedagang yang sinis. Sebuah ide cemerlang pun melintas di pikirannya, ide yang sedikit nakal namun penuh makna. Ia teringat akan seorang saudagar kaya yang baru saja tiba di Baghdad, seorang pria yang terkenal dermawan dan selalu mencari barang-barang unik serta kisah-kisah menarik.
Abu Nawas berpikir, saudagar inilah kunci untuk melaksanakan rencananya. Ia akan memanipulasi situasi sedemikian rupa agar saudagar tersebut tertarik pada pria tua penjual kurma dan pada saat yang sama membuat para penggunjing merasa malu akan prasangka mereka. Pagi-pagi sekali Abu Nawas pergi menemui saudagar kaya itu di penginapannya. Setelah berbasa-basi, Abu Nawas mulai menceritakan tentang seorang pria tua misterius di pasar yang menjual kurma istimewa, bukan karena rasanya, melainkan karena kisahnya. Ia sengaja melebih-lebihkan, mengatakan bahwa kurma tersebut adalah kurma langka yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tersembunyi, dan penjualnya adalah seorang bijak yang menyimpan rahasia besar. Saudagar itu, yang memang gemar dengan hal-hal unik dan misterius, langsung tertarik. Ia meminta Abu Nawas untuk menemaninya ke pasar agar bisa bertemu dengan pria tua tersebut. Abu Nawas tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia membayangkan bagaimana reaksi para pedagang pasar ketika melihat saudagar kaya itu mendekati pria tua yang selama ini mereka remehkan. Sebelum membawa saudagar itu ke pasar, Abu Nawas berkeliling di antara para pedagang yang sering menggunjingkan pria tua itu. Ia berpura-pura sibuk, sesekali melirik ke arah gerobak pria tua itu dengan tatapan penuh arti. Ia juga sengaja berbicara agak keras tentang kedatangan saudagar kaya yang ingin melihat sesuatu yang sangat berharga di pasar. Dengar-dengar ada seorang saudagar kaya yang sangat dermawan akan datang ke pasar hari ini, kata Abu Nawas kepada seorang pedagang sayur, pura-pura tidak menyadari bahwa beberapa pedagang lain di sekitarnya mendengarkan. Dia mencari sesuatu yang tak ternilai harganya, sesuatu yang hanya bisa ditemukan di sini. Para pedagang itu saling berpandangan, penasaran, dan beberapa di antara mereka mulai mengintip ke arah gerobak pria tua itu dengan pandangan bertanya-tanya. Abu Nawas tahu, panggung telah siap. Siang harinya, ketika pasar sedang ramai-ramainya, Abu Nawas berjalan bersama saudagar kaya itu. Penampilan saudagar yang mewah dan pengawalnya yang sigap menarik perhatian semua orang. Bisikan-bisikan segera menyebar. Itu dia saudagar kaya yang terkenal itu. Mata-mata pedagang lainnya mengikuti setiap langkah mereka, bertanya-tanya apa yang akan dicari oleh saudagar itu. Abu Nawas sengaja memimpin saudagar itu melintasi bagian pasar tempat para pedagang yang sinis berkumpul. Ia melirik ke arah mereka seolah-olah ingin mengatakan, lihatlah apa yang akan terjadi. Para pedagang itu yang semula menggunjingkan pria tua, kini menatap dengan rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada sesuatu yang berharga pada pria tua itu yang selama ini mereka abaikan? Abu Nawas kemudian membawa saudagar itu langsung ke hadapan pria tua penjual kurma. Saudagar itu yang sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya tentang keunikan kurma tersebut langsung berlutut di hadapan pria tua itu, membuat semua orang terkesiap. Wahai orang tua yang bijak, kata saudagar itu dengan nada hormat, saya dengar Tuan memiliki kurma yang bukan sekadar kurma, melainkan menyimpan kisah dan keberuntungan. Para pedagang tercengang. Mereka saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saudagar kaya itu yang seharusnya mencari barang-barang mewah, justru memberi hormat kepada pria tua yang selama ini mereka remehkan. Pria tua itu sendiri tampak bingung, namun tetap tenang. Ia tidak mengerti mengapa saudagar itu bersikap begitu hormat padanya, tapi ia tetap menjaga ketenangannya.
Saudagar itu kemudian mengeluarkan kantung berisi koin emas. "Saya ingin membeli semua kurma Tuan," katanya. "Dan saya juga ingin mendengar kisah Tuan. Saya percaya ada hikmah di balik kesabaran dan kehadiran Tuan di sini." Para pedagang ternganga. Koin emas itu jumlahnya jauh melebihi harga kurma. Ini bukan lagi sekadar jual beli, tapi sebuah bentuk penghormatan dan pengakuan. Pria tua itu setelah sejenak terdiam akhirnya mengangguk. Ia mulai menceritakan kisahnya tentang badai pasir, kehilangan hartanya, dan janji temannya yang bijaksana. Saudagar itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk-angguk. Sementara itu, para pedagang yang menyaksikan kejadian itu diliputi rasa malu dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai. Setelah mendengar seluruh kisah pria tua itu, saudagar itu berdiri. Ia menatap ke arah kerumunan pedagang yang masih terpaku, lalu berbalik kepada pria tua itu dengan senyum tulus. "Tuan," kata saudagar itu, "saya adalah teman lama yang Tuan tunggu. Setelah badai pasir itu, saya berkeliling dunia untuk membangun kembali harta saya. Saya tahu Tuan akan bertahan di sini karena saya mengenal kesabaran Tuan, dan janji saya Tuan telah terpenuhi." Sebuah keheningan menyelimuti pasar. Para pedagang tidak bisa berkata-kata. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sebuah reuni yang mengharukan, sebuah janji yang ditepati, dan sebuah kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Pria tua itu yang selama ini mereka pandang rendah, ternyata adalah seorang yang mulia yang memiliki seorang teman setia dan janji yang telah ditunggu-tunggunya. Wajah-wajah para pedagang yang sebelumnya sinis kini memerah karena malu. Mereka merasa sangat bersalah atas bisikan dan gunjingan yang mereka lontarkan kepada pria tua itu. Mereka menyadari betapa piciknya pandangan mereka dan betapa cepatnya mereka menghakimi tanpa mengetahui keberadaan yang sesungguhnya. Gonggongan mereka sungguh tidak ada artinya sama sekali bagi kafilah yang terus berjalan. Abu Nawas yang berdiri di samping tersenyum puas. Rencananya berhasil dengan sempurna. Bukan hanya pria tua itu yang mendapatkan kebahagiaannya, tetapi para pedagang pun mendapatkan pelajaran berharga. Ia melihat seorang pedagang sayur yang sebelumnya paling vokal dalam menggunjing, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan mata Abu Nawas. Saudagar itu kemudian mengajak pria tua itu pergi bersamanya, menawarkan untuk membantunya membangun kembali hidupnya. Pria tua itu mengangguk setuju, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesabarannya akan berbuah manis seperti ini. Saat mereka melangkah pergi, saudagar itu sempat berhenti dan menoleh kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas," katanya sambil tersenyum. "Kau telah menunjukkan sebuah kebenaran yang sering terlupakan." Abu Nawas membungkuk hormat. Ia tahu bahwa bukan dia yang menemukan kebenaran, melainkan ia hanya membuka mata orang lain untuk melihat kebenaran yang sudah ada. Kisah pria tua itu dan pertemuannya dengan temannya adalah bukti nyata bahwa anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak peduli seberapa banyak celaan atau rintangan, jika seseorang memiliki tujuan dan kesabaran, ia akan terus maju dan mencapai tujuannya. Sejak hari itu, suasana di pasar Baghdad berubah. Para pedagang menjadi lebih ramah dan tidak lagi cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau gosip semata. Kisah pria tua penjual kurma dan saudagar kaya itu menjadi pembicaraan hangat di seluruh Baghdad, dari warung kopi hingga majelis-majelis. Semua orang tahu tentang pelajaran yang telah diberikan Abu Nawas. Beberapa pedagang bahkan datang kepada Abu Nawas untuk meminta maaf atas prasangka mereka di masa lalu. Abu Nawas hanya tersenyum.
Pelajaran terbaik adalah yang kita dapatkan dari pengalaman sendiri, katanya. Dan terkadang kita harus melihat lebih dalam, bukan hanya dari permukaan, untuk memahami seseorang atau suatu situasi. Ia melihat sebuah perubahan positif yang nyata di lingkungan sekitarnya. Abu Nawas sendiri menjadi semakin dihormati di Baghdad, bukan hanya karena kecerdasan dan syair-syairnya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengajarkan kebenaran. Setiap kali ada yang bertanya tentang kejadian di pasar, ia akan menjawab dengan senyum dan mengucapkan peribahasa kesukaannya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa itu menjadi lebih dari sekadar ungkapan. Ia menjadi pengingat bagi semua orang di Baghdad untuk tidak mudah terpengaruh oleh celaan, gosip, atau prasangka. Bahwa setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan bahwa ketekunan dan kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil, terlepas dari seberapa banyak gonggongan di sekitar mereka. Kisah pria tua penjual kurma dan pertemuannya dengan temannya yang bijaksana menjadi legenda di Baghdad, diwariskan dari generasi ke generasi. Ia mengajarkan bahwa fokus pada tujuan dan kepercayaan pada diri sendiri, meskipun di tengah-tengah ejekan dan keraguan, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Dan Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kelucuannya, telah menanamkan hikmah ini dalam hati banyak orang. Dan begitulah, di bawah langit Baghdad yang bertaburan bintang, Abu Nawas terus menciptakan kisah-kisah dan mengajarkan pelajaran hidup dengan caranya yang unik, selalu membuktikan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga, dan bahwa peribahasa kuno sekalipun masih memiliki relevansi yang abadi. Ia adalah bukti nyata bahwa sebuah pikiran yang cerdas dan hati yang tulus dapat mengubah pandangan dunia di sekelilingnya, satu cerita lucu dan masuk akal pada satu waktu. Cerita selanjutnya, Abu Nawas jadi saksi kunci. Angin Baghdad berbisikan gosip seperti biasa, membawa aroma rempah dan tawa riang dari kedai kopi. Abu Nawas dengan jubah usang namun pikiran secepat kilat, sedang asyik merangkai pantun sindiran di tepi sungai Tigris ketika seorang pengawal istana yang gagah menghampirinya. Pria itu membawa segel kerajaan dan ekspresi serius yang jarang terlihat pada utusan Baginda Harun ar-Rasyid. Surat yang dibawanya bukanlah undangan jamuan makan atau sayembara puisi, melainkan panggilan mendesak untuk menghadap khalifah pada malam itu juga, di kediaman pribadinya. Perintah ini aneh, mengingat biasanya pertemuan dengan khalifah selalu diatur secara resmi di balairung istana. Abu Nawas mengangkat alis, merasakan firasat aneh menyelimuti udara senja. Malam itu, di sebuah paviliun tersembunyi di belakang taman istana yang dijaga ketat, Abu Nawas menemukan Khalifah Harun ar-Rasyid duduk sendirian, wajahnya keruh dan tegang. Tidak ada menteri, tidak ada penasihat, hanya Khalifah dan Abu Nawas. Sebuah lampu minyak kecil di sudut ruangan memberikan penerangan yang redup, menambah suasana misterius dan mencekam. Khalifah menyuruhnya mendekat, matanya memancarkan kegelisahan yang mendalam. Abu Nawas, bisik Khalifah, suaranya nyaris tak terdengar. Aku membutuhkan bantuanmu dalam sebuah urusan yang sangat rahasia. Ini bukan tentang puisi atau lelucon. Ini tentang kehormatan istana dan mungkin nyawaku sendiri. Khalifah kemudian menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Ia menceritakan tentang hilangnya sebuah permata kerajaan yang sangat berharga, mutiara 1000 cahaya, yang menjadi warisan turun-temurun dan simbol kekuasaan dinasti Abbasiyah. Permata itu disimpan dalam peti besi di ruang harta rahasia yang hanya diketahui oleh khalifah
dan beberapa orang kepercayaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Khalifah mengungkapkan bahwa ia mencurigai salah satu pejabat tinggi istana yang sangat dekat dengannya, seseorang yang selama ini dianggap paling setia. Khalifah tidak bisa mempercayai mata-mata atau pasukannya dalam masalah ini, karena ia takut akan timbulnya kepanikan dan perpecahan di kalangan bangsawan. Hanya Abu Nawas dengan kecerdikan dan reputasi yang tak terduga, yang bisa ia percaya untuk menyelidiki secara diam-diam. Abu Nawas menerima tugas itu dengan tatapan serius, menyadari betapa beratnya tanggung jawab yang diberikan Khalifah. Ia diizinkan untuk bergerak bebas di dalam istana, namun harus merahasiakan misinya dari siapapun, termasuk para pengawal dan pelayan. Petunjuk pertama Khalifah sangat samar. Permata itu hilang setelah kunjungan terakhir Menteri Urusan Perbendaharaan Sirajuddin. Namun, Sirajuddin dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan taat beragama, jauh dari kesan seorang pencuri. Khalifah sendiri pun ragu, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Sirajuddin adalah orang terakhir yang terlihat di dekat ruang harta sebelum hilangnya permata. Abu Nawas harus mencari cara untuk mendekati Sirajuddin tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, Abu Nawas sengaja berjalan-jalan di sekitar area kantor Menteri Sirajuddin, berpura-pura mencari inspirasi untuk puisi baru. Ia melihat Sirajuddin sibuk dengan tumpukan dokumen, wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Abu Nawas memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ia menyapa Sirajuddin dengan ramah, memuji ketekunan menteri itu dalam mengurus keuangan negara. Sirajuddin, yang terkejut dengan kunjungan Abu Nawas yang mendadak, menyambutnya dengan sopan, namun sedikit tegang. Abu Nawas kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang sistem keamanan istana, dengan dalih bahwa ia sedang menulis pantun tentang kehebatan penjagaan istana Baghdad. Saat berbicara, Abu Nawas mengamati setiap gerak-gerik Sirajuddin. Ia memperhatikan bahwa Sirajuddin sesekali mengusap dahinya dan matanya tampak sayu. Sirajuddin menjelaskan sistem penguncian ruang harta yang rumit, yang melibatkan 3 kunci berbeda yang dipegang oleh 3 pejabat berbeda. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, namun ada sesuatu yang mengganjal. Sirajuddin menyebutkan bahwa ia adalah pemegang kunci ketiga, yang selalu ia simpan di lehernya dalam sebuah kantung kecil. Namun, Abu Nawas tidak melihat kantung itu hari itu. Ketika ia menanyakannya, Sirajuddin terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku dan berkata bahwa ia meninggalkannya di rumah karena tidak diperlukan di kantor. Jawaban itu terdengar sedikit terlalu cepat, dan Abu Nawas mencatatnya sebagai petunjuk penting. Abu Nawas tahu ia tidak bisa langsung menuduh Sirajuddin. Ia perlu bukti yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih dalam tentang rutinitas menteri itu. Ia memutuskan untuk menggunakan keahliannya dalam membuat keramaian dan kekacauan yang terencana. Ia menyebarkan kabar bahwa ia akan mengadakan pertunjukan pantun paling aneh di dunia di alun-alun istana, tepat di depan kediaman Sirajuddin. Berita itu cepat menyebar, dan banyak pejabat serta pelayan istana, termasuk Sirajuddin, yang penasaran dengan kejenakaan Abu Nawas, berbondong-bondong datang menyaksikan. Abu Nawas dengan gayanya yang jenaka berhasil menarik perhatian semua orang, menciptakan keramaian yang sempurna untuk mengalihkan perhatian dari tujuan sebenarnya. Sementara semua mata tertuju pada Abu Nawas yang sedang melantunkan pantun-pantun konyol, ia sesekali melirik ke arah Sirajuddin.
Ia melihat Sirajuddin tampak sedikit gelisah sesekali melihat arlojinya. Abu Nawas kemudian menyelinap pergi sejenak menggunakan dalih ingin mengambil properti tambahan untuk pertunjukannya. Ia menyuruh seorang pelayan untuk bertanya kepada penjaga gerbang tentang jadwal keberangkatan Sirajuddin dari istana beberapa malam yang lalu, malam hilangnya permata. Penjaga gerbang yang sibuk menonton pertunjukan tanpa sadar memberikan informasi detail tentang waktu Sirajuddin meninggalkan istana. Ia juga menambahkan bahwa Sirajuddin terlihat sangat tergesa-gesa malam itu, sesuatu yang tidak biasa bagi menteri yang selalu tenang tersebut. Informasi ini semakin memperkuat kecurigaan Abu Nawas. Kembali ke keramaian, Abu Nawas melanjutkan pertunjukannya. Namun kali ini ia sengaja mendekati Sirajuddin. Ia melontarkan pantun tentang aroma rahasia yang selalu menyelimuti orang-orang penting. Saat ia melontarkan pantun itu, ia sengaja mengarahkan tangannya ke arah Sirajuddin seolah menunjuk. Secara tidak sengaja, saat ia mendekat, ia mencium aroma samar yang aneh dari jubah Sirajuddin. Aroma itu seperti campuran rempah-rempah langka dan sesuatu yang logam sangat khas. Abu Nawas tidak familiar dengan aroma itu, tetapi ia yakin itu bukan bau parfum biasa. Ia mencatatnya dalam benaknya sebagai petunjuk potensial. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk mengikuti Sirajuddin secara diam-diam. Ia menyamar sebagai pedagang keliling dengan karung berisi barang-barang remeh, berkeliaran di jalanan Baghdad. Dengan keahliannya dalam menyamarkan diri, ia berhasil mengikuti Sirajuddin tanpa terdeteksi. Sirajuddin tidak langsung pulang ke rumahnya setelah bekerja, melainkan pergi ke arah pinggiran kota, menuju sebuah rumah kecil yang tampak terpencil dan tak terawat. Abu Nawas merasa firasatnya semakin kuat. Mengapa seorang menteri kaya dan berkuasa mengunjungi tempat seperti itu secara rahasia? Dari kejauhan, Abu Nawas bersembunyi di balik semak-semak dan menguping. Ia mendengar suara Sirajuddin berbicara dengan seorang pria asing yang berpenampilan kumuh namun mengenakan cincin batu akik yang sangat mahal. Pembicaraan mereka terdengar tegang dan penuh desakan. Ia juga memastikan untuk membawa sebuah cermin kecil yang sudah usang di sakunya, sebuah alat yang sering ia gunakan untuk trik-trik kecilnya. Namun kali ini mungkin akan berguna untuk melihat apa yang tidak bisa dilihatnya secara langsung. Malam yang menentukan semakin dekat, dan nasib mutiara seribu cahaya serta kehormatan istana bergantung pada keberhasilan misi ini. Malam yang ditentukan tiba. Abu Nawas menyamar dengan sempurna, tiba di dekat rumah terpencil tempat pertemuan rahasia. Ia bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, mengamati dengan seksama. Tak lama kemudian, Sirajuddin datang, wajahnya pucat dan tegang. Kemudian, Ibnu Safwan muncul dengan senyum licik di bibirnya. Mereka memulai percakapan, dan Abu Nawas menguping dengan saksama. Ibnu Safwan menuntut mutiara seribu cahaya yang dijanjikan, dan Sirajuddin dengan gemetar mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari balik jubahnya. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Saat Sirajuddin membuka bungkusan itu, menampakkan kilauan mutiara seribu cahaya yang tak salah lagi. Abu Nawas tahu inilah saatnya. Dengan suara lantang namun tetap terdengar seperti seorang seniman jalanan yang aneh, ia melantunkan pantun yang telah disepakati. Kilau permata di malam sunyi, mengungkap rahasia yang tersembunyi.
topeng kebohongan kan terbuka, kebenaran datanglah menyapa. Segera setelah pantun itu usai, para pengawal khalifah yang menyamar langsung muncul dari berbagai arah, mengepung Ibnu Safwan dan Sirajuddin. Mereka terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mutiara 1000 cahaya berhasil direbut kembali. Di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, Sirajuddin akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan bagaimana ia terjerat hutang judi yang sangat besar dan dipaksa oleh Ibnu Safwan untuk mencuri permata kerajaan sebagai pembayaran. Ibnu Safwan telah mengancam akan membongkar rahasia hutangnya dan mencoreng nama baiknya jika ia menolak. Ia menjelaskan bagaimana ia menggunakan kuncinya dan memalsukan laporan keamanan untuk menutupi jejaknya. Aroma aneh yang dicium Abu Nawas adalah bau dari cairan kimia yang digunakan Ibnu Safwan untuk memecah segel kuno pada peti permata yang dibantu oleh Sirajuddin. Khalifah, meskipun sedih dengan pengkhianatan ini, merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan permata kembali ke tempatnya. Ibnu Safwan dan Sirajuddin dijebloskan ke penjara. Sirajuddin, karena telah mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, serta karena rekam jejaknya yang baik selama ini, mendapatkan pengampunan dari Khalifah dengan syarat ia harus mengabdi sebagai pegawai di penampungan orang miskin seumur hidup tanpa gaji. Ia juga harus mengembalikan seluruh harta miliknya untuk menutup hutang dan memperbaiki kerugian yang ia sebabkan. Ibnu Safwan sebagai dalang utama menerima hukuman yang jauh lebih berat sesuai hukum kerajaan atas kejahatan pencurian permata kerajaan dan pemerasan. Khalifah memastikan bahwa keadilan ditegakkan, namun juga menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan kesempatan bagi Sirajuddin untuk menebus kesalahannya. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan dan keberaniannya dalam menyelesaikan skandal besar ini tanpa menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Engkau adalah permata Baghdad yang tak ternilai, Abu Nawas, kata Khalifah dengan tulus. Sebagai bentuk penghargaan, Khalifah tidak hanya memberikan sejumlah besar emas kepada Abu Nawas, tetapi juga menawarinya posisi penasihat khusus di istana. Abu Nawas dengan senyum khasnya menolak tawaran posisi resmi tersebut. Hamba lebih suka menjadi mata dan telinga paduka di tengah rakyat baginda. Lagi pula, pekerjaan resmi terlalu membosankan bagi jiwa yang bebas seperti hamba, candanya membuat Khalifah tertawa. Skandal ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh istana. Khalifah meningkatkan sistem keamanan istana dan lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang kepercayaannya. Ia juga menyadari bahwa bahkan orang yang paling setia pun bisa terjatuh dalam godaan dan keputusasaan. Abu Nawas di sisi lain kembali ke kehidupan biasanya, merangkai pantun dan lelucon, namun kali ini dengan sebuah rahasia besar yang ia simpan erat. Kisah tentang Mutiara 1000 Cahaya dan perannya sebagai saksi kunci menjadi salah satu rahasia istana yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, sebuah pengingat akan intrik yang dapat tersembunyi di balik kemegahan sebuah kerajaan. Dan begitulah sang jenius Baghdad terus melangkah, siap untuk petualangan tak terduga berikutnya. Cerita selanjutnya. Skandal di balik istana, Abu Nawas bikin raja nangis kejer. Kenapa? Di sebuah kedai kopi remang-remang di jantung Baghdad, aroma kapulaga dan tembakau memenuhi udara. Abu Nawas dengan sorban miring dan senyum isengnya menyeruput kopi
sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Kehidupan di Baghdad saat itu tampak damai di permukaan, namun di balik dinding istana, sebuah bisikan aneh mulai menyebar, mengusik ketenangan Raja Harun al-Rashid. Bisikan itu berasal dari para dayang dan pengawal yang mulai menyadari kebiasaan baru sang raja. Setiap pagi setelah fajar menyingsing, Raja Harun selalu terlihat dengan mata merah dan bengkak, seolah-olah ia baru saja menangis semalaman. Awalnya, tidak ada yang berani bertanya, namun desas-desus tentang kesedihan misterius raja mulai merambat seperti wabah. Berita tentang tangisan misterius raja akhirnya sampai ke telinga Perdana Menteri Ja'far, seorang pria bijaksana namun seringkali kewalahan menghadapi tingkah laku raja dan ulah Abu Nawas. Ja'far merasakan kegelisahan yang mendalam. Kesejahteraan kerajaan sangat bergantung pada kestabilan emosi raja, dan tangisan yang tak beralasan ini bisa menimbulkan spekulasi yang berbahaya di antara rakyat dan para pembesar. Ja'far telah mencoba berbagai cara untuk mencari tahu penyebab kesedihan raja. Ia telah menghadirkan tabib terbaik, menanyakan kepada para dayang terdekat, bahkan secara halus mencoba memancing cerita dari sang raja sendiri. Namun, semua usahanya sia-sia. Raja hanya akan tersenyum kecil dan mengatakan ia hanya kelelahan, padahal jelas-jelas ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Di tengah kebingungan Ja'far, ia teringat akan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengungkap misteri ini, Abu Nawas. Meskipun seringkali membuat onar dan menguji kesabaran raja, kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan masalah tak tertandingi. Dengan berat hati, Ja'far pun memutuskan untuk mengutus pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas yang sedang menikmati sisa kopinya menerima panggilan itu dengan senyum miring. Ia sudah menduga bahwa pasti ada sesuatu yang besar terjadi di istana, karena biasanya ia hanya dipanggil jika ada masalah pelik yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Ini adalah kesempatan baginya untuk sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari tempat yang tak terduga. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja Harun al-Rashid, ia mendapati raja duduk di singgasananya dengan wajah lesu dan mata yang sedikit bengkak. Raja menghela napas panjang, tampak putus asa. Perdana Menteri Ja'far berdiri di sampingnya, dengan ekspresi khawatir yang jelas terlihat. Abu Nawas, kata raja dengan suara lemah, "Aku memanggilmu karena aku tahu hanya engkau yang mungkin bisa membantuku." Raja kemudian menceritakan kegelisahannya tentang tangisan misteriusnya setiap malam. "Aku tidak tahu mengapa aku menangis, dan aku tidak bisa menghentikannya. Ini membuatku malu dan khawatir." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul. Setelah raja selesai berbicara, Abu Nawas maju selangkah dan berkata, "Baginda Raja, hamba bersedia membantu, namun ada satu syarat." Raja dan Ja'far saling berpandangan, sudah menduga akan ada permintaan aneh dari Abu Nawas. "Apa syaratmu, Abu Nawas?" tanya raja, penasaran sekaligus curiga. "Hamba ingin Baginda Raja mengizinkan hamba menghabiskan satu malam penuh di kamar pribadi Baginda, tanpa ada seorang pun yang mengganggu. Dan hamba mohon, Baginda tidak tidur di kamar itu malam ini," jawab Abu Nawas dengan santai. Permintaan Abu Nawas membuat Raja Harun al-Rashid terdiam. Menghabiskan malam di kamar pribadinya, tanpa pengawasan, ini adalah permintaan yang sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena sudah sangat putus asa, raja akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah Abu Nawas,
Malam ini kamar pribadiku adalah milikmu. Tapi, jika engkau tidak bisa memecahkan misteri ini, atau jika engkau melakukan hal yang tidak-tidak, kepala akan menjadi taruhannya," ancam raja dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu saja Baginda. Hamba jamin Baginda tidak akan menyesal. Bahkan besok pagi Baginda akan tertawa terbahak-bahak," ujarnya sambil membungkuk hormat. Perdana Menteri Ja'far hanya bisa menggelengkan kepala, membayangkan kekacauan apa lagi yang akan ditimbulkan oleh Abu Nawas kali ini. Malam tiba. Istana Baghdad diselimuti keheningan. Dengan izin raja, Abu Nawas memasuki kamar pribadi sang raja. Kamar itu dipenuhi dengan perabotan mewah, karpet Persia yang lembut, dan jendela besar yang menghadap ke taman istana. Abu Nawas tidak langsung mencari petunjuk, melainkan ia meminta beberapa hal aneh kepada pelayan istana. Ia meminta seember penuh air dingin, sebuah lilin yang besar, dan sebungkus kacang pistachio panggang. Para pelayan saling pandang, bingung dengan permintaan Abu Nawas, namun mereka tetap memenuhinya. Setelah semua permintaannya terpenuhi, Abu Nawas mengunci pintu dari dalam, meninggalkan seluruh istana dalam tanda tanya besar. Di luar kamar, Raja Harun al-Rashid dan Ja'far menunggu dengan cemas. Mereka berdua tidur di kamar tamu yang tidak jauh dari kamar pribadi raja. Sesekali mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas di dalam sana. Tidak ada suara aneh yang terdengar, hanya keheningan malam yang pekat. Raja Harun al-Rashid beberapa kali ingin mengintip, namun Ja'far mengingatkannya akan janji yang telah dibuat. "Baginda, kita harus mempercayai Abu Nawas kali ini. Ia memang eksentrik, tapi ia jarang mengecewakan." Raja hanya bisa menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi rasa penasaran. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi merah dan oranye. Raja dan Ja'far sudah terjaga sejak subuh, menunggu dengan tidak sabar. Tiba-tiba, pintu kamar raja terbuka perlahan. Abu Nawas keluar dengan wajah segar, senyum lebar terukir di bibirnya, seolah ia baru saja mengalami mimpi terindah. "Selamat pagi Baginda," sapa Abu Nawas ceria. "Hamba telah menemukan penyebab tangisan Baginda. Dan seperti yang hamba duga, ini adalah hal yang paling lucu yang pernah terjadi di istana ini." Raja dan Ja'far saling berpandangan, bingung sekaligus penasaran. Mereka tidak melihat tanda-tanda kerusakan atau kekacauan di kamar yang membuat mereka semakin penasaran. Raja Harun al-Rashid dan Ja'far bergegas masuk ke kamar pribadi raja, berharap menemukan petunjuk. Namun kamar itu tampak sama seperti biasanya, bersih dan rapi. Raja menatap Abu Nawas dengan ekspresi menuntut. "Jadi apa yang kau temukan Abu Nawas? Jangan membuatku menunggu." Abu Nawas tersenyum. "Sabar Baginda, buktinya ada di tangan hamba." Ia kemudian mengeluarkan sebuah bantal kecil dari balik jubahnya. Bantal itu tampak seperti bantal biasa, terbuat dari sutra lembut dengan jahitan emas. Raja mengerutkan kening. "Apa ini? Ini hanya bantal tidurku." "Tepat sekali Baginda," kata Abu Nawas, "tapi ini bukan sembarang bantal." Abu Nawas kemudian membalik bantal itu dan Raja serta Ja'far terbelalak. Di bagian bawah bantal ada sebuah lubang kecil yang nyaris tak terlihat, seukuran koin kecil. Dari lubang itu samar-samar terlihat sesuatu yang berkilau. Tadi malam, hamba memperhatikan bahwa Baginda selalu meletakkan kepala di bagian ini setiap kali tidur.
Jelas Abu Nawas sambil menunjuk bagian bantal yang berlubang. Dan hamba juga menemukan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Raja Harun al-Rashid semakin bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan hati-hati, Abu Nawas memasukkan jarinya ke dalam lubang bantal dan menarik keluar seutas benang emas yang terhubung dengan sebuah jimat kecil. Jimat itu terbuat dari perak, diukir dengan tulisan-tulisan kuno yang tidak dimengerti oleh raja. Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Baginda, jimat ini adalah penyebab tangisan Baginda." "Jimat?" tanya raja, semakin bingung. "Bagaimana mungkin seuntai jimat membuatku menangis?" Abu Nawas tertawa kecil. "Jimat ini, Baginda, dipenuhi dengan bawang putih kering yang sangat halus. Ketika Baginda tidur, panas tubuh Baginda akan menghangatkan jimat ini dan uap bawang putih akan keluar melalui lubang kecil itu, langsung masuk ke mata Baginda. Itulah mengapa Baginda menangis setiap malam tanpa menyadarinya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak. Kemudian perlahan-lahan seringai mulai terbentuk di wajahnya. Lalu seringai itu berubah menjadi tawa kecil, dan tawa kecil itu semakin membesar, hingga akhirnya raja tertawa terbahak-bahak. Tawanya mengguncang seluruh istana. Ja'far, yang awalnya juga terkejut, ikut tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas yang begitu masuk akal dan konyol. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penyebab tangisan raja selama ini adalah seutas jimat berisi bawang putih. Kesedihan dan kecemasan yang mereka rasakan selama ini mendadak lenyap, digantikan oleh gelak tawa yang tak tertahankan. Setelah mereda dari tawanya, Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena tawa yang berlebihan. "Abu Nawas, kau memang gila. Bagaimana bisa kau memikirkan hal seperti ini?" Raja tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Tapi Baginda, hamba hanya menerapkan ilmu pengetahuan," jawab Abu Nawas dengan polos, seolah tidak melakukan hal yang aneh. "Bawang putih memang dikenal bisa menyebabkan mata berair. Dan Baginda, hamba jamin, jimat ini tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir atau hal gaib lainnya." Tawa raja kemudian mereda, berganti dengan ekspresi berpikir keras. "Tapi siapa yang meletakkan jimat ini di bantal saya?" tanyanya dengan nada serius. "Dan mengapa?" Pertanyaan ini membuat suasana kembali tegang. Ini bukan sekadar lelucon. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Abu Nawas tersenyum. "Itulah misteri selanjutnya, Baginda. Hamba menemukan bahwa jimat ini milik salah satu dayang Baginda." Raja Harun al-Rashid terkejut. "Dayangku? Tapi siapa?" Raja segera memerintahkan pengawal untuk menginterogasi semua dayang yang bertugas membersihkan kamarnya. Para dayang yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar raja dikumpulkan di hadapan Raja Harun al-Rashid, Ja'far, dan tentu saja Abu Nawas. Ketegangan menyelimuti ruangan. Raja menatap satu persatu wajah para dayang, mencoba mencari petunjuk. "Siapa di antara kalian yang meletakkan jimat ini di bantal saya?" tanya raja dengan suara tegas sambil menunjukkan jimat bawang putih. Para dayang saling pandang, tidak ada yang berani mengaku. Abu Nawas dengan mata tajamnya memperhatikan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tiba-tiba seorang dayang muda bernama Laila, yang biasanya pemalu dan pendiam, melangkah maju dengan wajah pucat. Ia gemetar, namun mengumpulkan keberaniannya. "Ampun Baginda Raja," katanya dengan suara bergetar. "Hamba yang melakukannya." Ruangan menjadi hening seketika. Raja, Ja'far, dan Abu Nawas menatapnya dengan terkejut.
"Mengapa kau melakukan ini, Laila?" tanya raja. Suaranya melembut namun tetap serius. Laila menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Hamba melakukannya karena disuruh Baginda. Hamba tidak tahu ini akan membuat Baginda menangis." "Disuruh siapa?" desak Ja'far. Laila mengangkat kepalanya, menatap raja dengan mata memohon. "Hamba disuruh oleh Pangeran Mansur, sepupu Baginda." Pengakuan Laila bagaikan bom yang meledak di tengah istana. Pangeran Mansur adalah sepupu raja yang ambisius, selalu mencari cara untuk menjatuhkan Raja Harun al-Rasyid. Pangeran Mansur, Raja Harun al-Rasyid mengernyitkan dahi. "Apa tujuannya melakukan ini?" Laila menjelaskan. Pangeran Mansur ingin membuat Baginda terlihat lemah dan tidak stabil di mata para pembesar. Ia berharap Baginda akan dianggap tidak layak memimpin sehingga ia bisa merebut tahta. Raja mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. Raja Harun al-Rasyid segera memerintahkan penangkapan Pangeran Mansur. Dalam waktu singkat, Pangeran Mansur pun dibekuk dan dihadapkan pada raja. Dengan bukti dan pengakuan Laila yang tak terbantahkan, Pangeran Mansur tidak bisa lagi mengelak. Rencananya yang jahat untuk menggulingkan raja terbongkar habis. Raja Harun al-Rasyid tidak lagi menangis, melainkan dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Ia memerintahkan Pangeran Mansur untuk diasingkan dari Baghdad dan semua gelarnya dicopot. Laila, yang ketakutan, diampuni oleh raja karena ia hanya menjadi korban tipuan Pangeran Mansur dan telah berani mengakui kesalahannya. Dengan terungkapnya dalang di balik tangisan misterius raja, suasana di istana kembali ceria. Raja Harun al-Rasyid merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan nama baikku dan kerajaanku," kata raja sambil tersenyum lebar. "Aku berhutang budi padamu." Raja pun memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas berupa kantung penuh dinar emas dan beberapa kuda pilihan dari kandang istana. Abu Nawas menerima semua hadiah itu dengan senang hati sambil tersenyum licik. "Hamba senang bisa membantu Baginda. Bagaimanapun, raja yang bahagia akan membuat rakyatnya bahagia juga." Skandal tangisan raja ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Rakyat tidak lagi khawatir akan kondisi raja mereka, malah terhibur dengan cerita kocak di baliknya. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan tidak selalu datang dari kekuatan militer atau kekayaan, tetapi dari kemampuan untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Dan sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid tidak lagi menangis di malam hari. Ia bahkan sering tertawa terbahak-bahak setiap kali teringat bagaimana sebuah jimat bawang putih bisa membuatnya menangis kejer dan hampir menggoyahkan kerajaannya. Ini menjadi salah satu kisah lucu dan tak terlupakan dari kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil membuat Raja Harun al-Rasyid gemas sekaligus kagum